Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 14 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5 ayat 18 sampai 25. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 42 sampai 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selisih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jadilah pribadi yang sadar aturan. Salah satu pulau di Indonesia, yaitu Pulau Kei Besar yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, sampai pada tanggal 14 Juli 2020 belum terdapat korban virus corona. Ada banyak aturan dikeluarkan oleh pemerintah pada tingkat lokal terkecil.
Sayangnya berbagai kesejahteraan dan perlindungan warga tersebut terkadang dilanggar bahkan oleh tokoh masyarakat. Seorang petugas jaga di gerbang pintu masuk kampung mengungkapkan, "Wah, yang melanggar aturan ternyata yang mengumumkan peraturan." Di media sosial, seorang warga menulis, "Bilang lain, buat lain." Artinya, antara kata dan perbuatan tidak ada kesesuaian. Ada kecenderungan bahwa tokoh masyarakat atau pembuat aturan memiliki kekebalan terhadap aturan tersebut. Saudaraku terkasih, Yesus mengkritik begitu banyak aturan yang ada pada masyarakatnya, bangsa Yahudi, yang justru banyak dilanggar oleh orang-orang yang seharusnya mendapat tugas khusus menjaga aturan. Orang-orang seperti inilah yang mendapat kecaman. Celakalah kamu, sebab meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu. Konsekuensi bagi kita, yakni kalau kita juga tidak menyentuh aturan dan tidak setia menjalankan kesepakatan bersama untuk kepentingan banyak orang demi mengatur hidup bersama, maka kita pun jelas-jelas akan mendapatkan teguran. Celakalah kamu, apalagi kalau kita lebih mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain di sekitar kita dengan melanggar aturan bersama, maka kita pun menjadi bagian yang dikecam oleh Yesus. Marilah kita menjadi pribadi yang sadar menjalani aturan yang sudah disepakati bersama demi kebaikan bersama. Semoga demikian. Amin.